Wistoria, Wand and Sword, apakah ini cuma tiruan murahan? Mari kita bahas jujur, blak-blakan. Pas pertama kali kalian lihat judul ini, satu pemikiran pasti langsung muncul di kepala kalian. Wah, ini sih cuma copy paste dari Mashle atau Black Clover. Dan jujur saja, itu wajar banget. Sekilas, Wistoria kelihatan kayak racikan klise yang sudah keseringan dipakai. Sekali lagi dunia sihir, sekali lagi protagonis yang gak punya mana sama sekali tapi punya tenaga fisik yang gak masuk akal. Beberapa orang mungkin melihat ini sebagai Harry Potter yang kemasukan jiwa Guts dari Berserk lengkap dengan pedang besarnya. Tapi, sebenarnya semua ini cuma jebakan jenius yang dirancang dengan rapi oleh penulisnya, Fujino Omori, orang yang sama di balik legenda dan Machi. Supaya kalian paham seberapa gila sebenarnya konsep ini, Wistoria dari detik pertama bakal langsung mematahkan ekspektasi kalian. Dia mengambil stereotip yang sudah ada dan mengubahnya menjadi kekacauan yang sangat liar, emosional, dan spektakuler, sampai-sampai mata kalian gak bakal bisa lepas dari layar. Verdict, apakah layak ditonton? Jadi, apakah layak buat meluangkan waktu nonton anime ini? Jawaban singkatnya adalah mutlak. Ya, judul ini nawarin sesuatu yang sudah lama nggak dikasih oleh industri anime. Rasa kagum yang murni dan primitif akan pertarungan yang brutal, dibalut dengan atmosfer yang gelap dan mencekam. Di sini, nggak ada tempat untuk cerita-cerita santai. Seperti yang terungkap dalam alurnya, taruhan di dunia ini sangat tinggi dan gak ada ruang untuk main-main. Kalau kalian lemah, kalian bakal diinjak dan dihancurkan sampai jadi debu. Ini adalah kisah tentang perjuangan yang paling melelahkan, berat, dan berdarah dari seorang pria yang melawan sistem yang sudah busuk. Gaya visualnya, ritme animasinya yang sangat intens, dan soundtrack yang bakal bikin otak kalian bergetar, semuanya bekerja untuk satu tujuan, bikin jantung kalian berdegup 1000 km per jam. Saat seorang pria tanpa sihir bertarung dengan segala kekuatannya demi mendapatkan hak untuk hidup, kita benar-benar dilempar langsung ke tengah neraka ini. Akademi Regarden, mesin penggiling sosial. Supaya kalian bisa mengukur seberapa parah mimpi buruk yang disiapkan oleh penulisnya, mari kita lihat Akademi Sihir Regarden. Tempat ini bukan Hogwarts yang indah dan nyaman. Ini adalah mesin penggiling sosial yang sesungguhnya dibangun di atas sistem kasta yang sangat menjijikan. Di alam semesta ini, sihir adalah satu-satunya tolok ukur yang sial untuk melihat seberapa berharganya kalian. Kalau kalian lahir dengan mana yang melimpah, selamat, kalian dianggap setengah dewa yang diperbolehkan melakukan kekacauan apapun yang kalian mau. Tapi kalau kalian, seperti protagonis kita Will Serford, tidak bisa mengeluarkan percikan mana yang paling kecil sekalipun, bagi seluruh akademi kalian secara resmi dianggap sampah yang gak punya hak dan merupakan kesalahan alam yang cacat. Seperti yang terungkap di halaman-halaman karya aslinya, Will melewati setiap hari di neraka mental dan fisik yang luar biasa. Teman-teman sebayanya meremehkannya dan para profesor secara terbuka menganggapnya sudah mati. Contohnya adalah Profesor Edward, seorang eksekutor sistem yang kejam yang sengaja menekan nilai Will dengan cara kotor agar anak itu menyerah dan dikeluarkan dari sekolah. Semua di sini berjalan dengan sistem kredit. Kalau kalian nggak mengumpulkan poin dengan melemparkan sihir, kalian akan ditendang ke jalanan dengan rasa malu yang luar biasa. Dan saat siswa lain mendapatkan poin hanya dengan menjentikan jari, Will harus hidup pas-pasan, bekerja di tempat cuci, dan turun setiap malam ke dalam Dungeon yang sangat mengerikan. Dia mendapatkan poin-poin sialan itu dengan tangannya sendiri, menumpahkan keringat dan darah. Dia nggak menangis, dia nggak minta tolong, dia ambil pedang besarnya dan masuk ke dalam kegelapan. Sekutu dan musuh Will. Kontras antara Will dan orang-orang di sekitarnya benar-benar mencolok. Untuk memahami peta kekuatannya, Will benar-benar sendirian di sini. Satu-satunya cahaya di rumah sakit jiwa ini adalah Coletta. Dia satu-satunya yang melihat Will sebagai manusia, benar-benar mendukungnya, dan membela Will saat dihina oleh kelompok lainnya. Tapi di sisi lain, ada Sion, seorang jenius sihir api yang sangat arogan dan sombong.
Orang ini membenci Will sampai giginya bergemeletup. Dan kalian tahu kenapa? Karena egonya sebagai bangsawan hancur berkeping-keping saat melihat seorang gelandangan tanpa sihir mampu menandinginya dalam latihan dan menghentikan api sihirnya hanya dengan tangan kosong. Sebenarnya, seluruh kelemahan para penyihir ini terungkap di pertempuran serius pertama di dalam Doom Aeon. Saat Sion dan pengikutnya bertemu dengan monster yang kuat, seluruh sihir elit mereka menjadi sama sekali nggak berguna. Kepanikan, teriakan, air mata. Para penyihir hebat itu berubah menjadi anak-anak yang cengeng begitu musuh mendekat dalam jarak yang dekat. Dan tepat pada detik itulah, Will masuk ke pertarungan dengan pikiran yang sangat dingin. Saat mereka gemetar seperti jeli, anak ini mendekati monster itu dengan kecepatan yang luar biasa, menghindari serangan mematikan, dan dengan satu tebasan presisi dari pedang besarnya, dia meledakkan kepala monster itu. Para penyihir hanya bisa melihat dengan rasa takut yang murni karena dunia mereka yang sempurna baru saja hancur berkeping-keping. Sains pertarungan, rahasia Will. Dan disinilah hal yang paling keren dimulai, sesuatu yang sering dilewatkan oleh adaptasi animenya. Sebenarnya, Doom Aeon yang ada di bawah akademi berfungsi seperti tubuh yang hidup dan sangat agresif. Tapi Will nggak mengalahkan monster itu hanya dengan kemarahan buta. Gaya bertarungnya adalah sains murni yang bikin merinding. Supaya kalian paham seberapa dalam masalahnya, Will sudah melahap habis seluruh buku tentang monster. Dia tahu di luar kepala anatomi setiap monster, semua titik lemah mereka, dan trik-trik mereka. Di koridor yang gelap, otaknya bekerja seperti komputer presisi. Will, dengan suara sekecil apapun, sudah tahu makhluk apa itu, jangkauan serangannya, dan seberapa cepat dia bergerak. Dalam pertarungan melawan penyihir, Will menyerang langsung ke zona buta mereka, waktu perapalan, casting time. Seorang penyihir membutuhkan waktu beberapa detik yang sangat berharga untuk fokus dan melepaskan sihir. Bagi Will, detik-detik itu adalah keabadian. Sebenarnya, dia menghitung waktu kapan sihir lawan diaktifkan dengan presisi milidetik. Dari cara mereka menggerakkan bahu dan cara mereka mengarahkan tongkat sihir, Will sudah tahu lintasan serangan itu sebelum terjadi. Para penyihir yang sombong itu benar-benar tidak berdaya dalam pertarungan jarak dekat, tubuh mereka lembek dan tidak terlatih. Will, di sisi lain, telah mengubah dirinya menjadi senjata yang sempurna. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak normal, menghindari sihir di detik-detik terakhir, dan memberikan serangan yang bedah, dingin, dan mematikan. Dia tidak berusaha mengalahkan sihir dengan kekuatan fisik semata. Dia menemukan celah-celah sihir itu dan menghancurkan ide bahwa tongkat sihir lebih hebat daripada pedang. Ujian akhir dan mafia profesor. Tapi nasibnya sedang di ujung tanduk, karena saat ini Will sedang berdiri di depan pintu ujian kelulusan yang sangat kejam. Supaya kalian tahu kecurangan mereka, seluruh dewan juri dengan Profesor Edward sebagai pemimpinnya siap melakukan trik kotor apapun, mengubah aturan di tengah pertandingan, dan menjaga langkah anak ini hanya agar paria tanpa mana ini tidak lulus ujian. Mereka ingin mengurungnya di lantai bawah yang paling dalam dan mengirimkan penyihir paling kuat di akademi untuk menghancurkannya. Tapi Will terus saja mendobrak dinding itu dengan sangat keras kepala. Setiap ujian baginya bukan untuk melihat apakah dia mendapat nilai bagus, melainkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan nyawanya. Misteri Menara dan Elvaria Alphys. Skala drama yang sebenarnya baru kelihatan pas kita masuk ke lore menara yang gak terjangkau itu dan para petinggi yang wasain semuanya, Magia Vander. Biar kalian paham, dunia ini diatur dengan cara yang sangat kejam. Di atas umat manusia, ada kutukan hidup. Seluruh langit planet ini tertutup oleh kegelapan abadi yang punya kesadaran sendiri. Satu-satunya hal yang nahan teror purba itu adalah perisai yang dikasih energi siang dan malam dari puncak menara oleh para penyihir tertinggi. Dan tepat di sana, di puncak hierarki yang sangat brengsek ini, Elvaria Alphys berhasil naik ke atas. Dia adalah cewek yang tumbuh besar bareng Will di panti asuhan yang sama. Seperti yang terungkap di materi aslinya, Elvaria ternyata adalah seorang jenius yang bikin merinding, tipe orang yang lahir 1000 tahun sekali.
Saat masih muda banget, dia dapat gelar Ratu Es dan duduk di jajaran dewan direksi di atas sana. Tapi sekarang, dia praktis dipenjara di puncak menara, nanggung beban tanggung jawab yang bodoh. Elfaria terputus dari dunia luar, dikelilingi sama politikus-politikus pengkhianat, dan duduk di singgasana es dalam kesendirian yang paling kelam, sambil secara terang-terangan nendang semua pelamar bangsawan yang coba deketin dia. Disinilah letak inti dari janji masa kecil mereka, naik ke puncak bareng-bareng. Kenyataannya, dengan hukum di dunia ini, janji itu terdengar seperti vonis mati yang sudah dipastikan. Aturan menara sudah bilang dengan jelas, sampah tanpa sihir dilarang keras buat naik ke atas. Tapi Will masa bodoh sama dekrit alam semesta itu. Bagi dia, janji itu adalah satu-satunya benang yang nahan dia biar nggak gila. Setiap hari saat dia dihina, dia menengadah ke arah puncak menara dan tahu kalau Elfaria lagi nunggu dia. Itu adalah usaha putus asanya untuk menjaga kehangatan masa kecil mereka di panti asuhan, di tengah dunia yang dingin dan busuk ini. Elfaria menunggu di puncak Olympus, sementara Will, dengan kaki yang berdarah-darah, terus memanjat dengan keras kepala melawan takdir. Rahasia, kekurangan, sihir Will. Dan sekarang, bersiaplah, karena ada rahasia lore paling gila yang bakal membalikkan seluruh papan catur, misteri asal-usul Will dan alasan dibalik kurangnya sihir yang dia miliki. Biar kalian paham, Will adalah ancaman berjalan bagi seluruh sistem magia Vander. Kenyataannya, apa yang dianggap oleh profesor-profesor bodoh itu sebagai cacat lahir, justru merupakan kekuatan yang jauh lebih kuno dan berbahaya. Seperti yang terungkap di bagian dalam sejarahnya, tubuhnya nggak bisa mengeluarkan sihir bukan karena dia kosong, masalahnya justru kebalikannya. Organisme tubuhnya berfungsi sebagai lubang hitam absolut bagi energi. Dia adalah wadah sempurna, yang lahir untuk jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Will menumpuk jumlah mana yang gak masuk akal di dalam otot dan tulangnya sendiri, menjadikan tubuhnya akumulator hidup dari kekuatan destruktif yang luar biasa. Kecepatan gila dan daya tahan yang dia punya adalah hasil dari bagaimana tubuhnya memproses mana dari dalam, mengubahnya menjadi keunggulan fisik yang sangat broken. Pedang besarnya yang terbuat dari besi merah membara adalah konduktor unik yang bisa selaras dengan sifat tersembunyi ini. Dalam pertarungan-pertarungan brutal yang akan datang, saat dunia berhadapan dengan ancaman yang menelan sihir biasa, justru Will dan pedangnya lah yang bakal jadi satu-satunya keselamatan. Dia adalah pewaris sejati dari seni pedang yang telah lama hilang, seni yang dulu setara dengan tongkat sihir, tapi sengaja dihapus dari sejarah oleh mafia menara agar mereka tidak kehilangan tahta dan kendali mereka. Siapa yang harus menonton anime ini? Vonis saya untuk judul ini sudah sangat jelas. Siapa yang bakal suka Wistoria? Kalau kalian sudah muak dengan cerita-cerita murahan dan lagi haus akan aksi yang sangat rapi dan berkelas, atmosfer yang gelap, serta protagonis yang menang dengan menggunakan otak, taktik, dan nyali baja, tonton anime ini sekarang juga. Animasi dan pertarungannya lagi dalam puncak performanya. Tapi siapa yang mungkin gak bakal cocok? Kalau yang kalian cari adalah komedi ringan yang santai untuk menghabiskan sore, di mana protagonis menang dengan bercanda tanpa perlu berkeringat, lebih baik cari tontonan lain saja. Di sini yang ada adalah drama kasar, darah, keringat, dan intrik politik. Bagi saya, ini adalah salah satu shonen paling underrated dan mendalam dalam beberapa waktu terakhir, yang berpura-pura menjadi cerita kosong, padahal kenyataannya menyajikan sebuah mahakarya yang sangat kelam. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang sisi lain dari judul ini. Apa kalian sudah tahu kekuatan yang disembunyikan di dalam tubuh protagonis kita? Apa kalian pikir dia sendirian bisa mengubah hukum dunia ini? Subscribe ke channel ini, tinggalkan like kalian, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.